menyelesaikan masalah klien yang mempengaruhi perilaku pasien. Hubungan perawat klien yang terapeutik adalah pengalaman belajar bersama dan pengalaman dengan menggunakan berbagai teknik komunikasi agar perilaku klien berubah ke arah positif seoptimal mungkin. Kemudian fase-fase komunikasi terapeutik. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap perkenalan, yang ketiga tahap kerja, dan yang terakhir tahap terminasi. Tahap persiapan atau prainteraksi, yaitu pada tahap ini perawat menggali perasaan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap ini perawat juga mencari informasi tentang klien. Kemudian perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Tugas perawat pada tahap ini antara lain mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan, mengumpulkan data tentang klien, menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri, merencanakan pertemuan yang pertama dengan klien. Lalu tahap perkenalan. Kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu atau kontak dengan klien. Pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Dengan memperkenalkan dirinya, berarti perawat telah bersikap terbuka pada klien, dan ini diharapkan akan mendorong klien untuk membuka dirinya. Lalu, tugas perawat pada tahap ini antara lain membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien, lalu merumuskan kontrak pada klien, terakhir merumuskan tujuan dengan klien. Lalu tahap kerja. Tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Pada tahap ini, perawat dan klien bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pada tahap ini, perawat perlu melakukan active listening karena tugas perawat pada tahap kerja ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien. Melalui active listening, perawat membantu klien untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi masalahnya, dan mengevaluasi cara atau alternatif pemecahan masalah yang telah dipilih. Kemudian tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan klien. Yang pertama yaitu terminasi sementara. Akhir dari tiap pertemuan perawat klien, setelah terminasi sementara, perawat akan bertemu kembali dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Lalu terminasi akhir. Akhir terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan. Tugas perawat pada tahap ini antara lain mengevaluasi pencapaian tujuan dan interaksi yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini juga disebut evaluasi objektif. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif dilakukan dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Yang ketiga, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Tindakan ini juga disebut
sebagai pekerjaan rumah untuk klien. Dan yang terakhir, membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Kontrak ini penting dibuat agar terdapat kesepakatan antara perawat dan klien untuk pertemuan berikutnya. Teknik-teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama itu mendengar. Mendengar merupakan dasar utama dalam komunikasi. Dengan mendengar, perawat mengetahui perasaan klien, beri kesempatan lebih banyak pada klien untuk berbicara. Perawat harus menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua yaitu pertanyaan terbuka atau broad opening, yaitu memberi kesempatan untuk memilih. Yang ketiga, mengulang atau restarting, yaitu mengulang pokok pikiran yang diungkapkan klien, gunanya untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi indikasi perawat mengikuti pembicaraan klien. Yang keempat, klarifikasi. Dilakukan bila perawat ragu, tidak jelas, tidak mendengar, atau klien berhenti karena malu mengemukakan informasi yang diperoleh tidak lengkap atau mengemukakannya berpindah-pindah. Yang kelima, refleksi isi. Memvalidasi apa yang didengar, klarifikasi ide yang diekspresikan klien dengan pengertian perawat. Dan yang terakhir, refleksi perasaan. Memberi respon pada perasaan klien terhadap isi pembicaraan agar klien mengetahui dan menerima perasaannya. Kemudian, faktor-faktor komunikasi terapeutik. Ada 6 tahap. Yang pertama, kredibilitas atau credibility, yaitu terdapat dan berpengaruh pada sumber atau komunikator. Kredibilitas komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi, karena hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan sasaran atau komunikasi terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, isi pesan. Pesan yang disampaikan hendaknya mengandung isi yang bermanfaat bagi sasaran. Hasil komunikasi akan lebih baik jika isi pesan besar manfaatnya bagi kepentingan sasaran. Yang ketiga, kesesuaian dengan kepentingan sasaran. Kesesuaian dengan kepentingan sasaran atau konteks terdapat dan berperan pada pesan. Pesan yang disampaikan harus berhubungan dengan kepentingan sasaran. Yang keempat, kejelasan atau clarity. Terdapat dan berperan pada pesan. Kejelasan pesan yang disampaikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Yang kelima, psikologis. Seperti sikap, pengalaman hidup, motivasi, kepribadian, dan konsep. Lalu yang terakhir, sosial. Seperti usia, jenis kelamin, kelas sosial, suku, bahasa, kekuasaan, dan peran sosial. Lalu fungsi komunikasi terapeutik. Fungsi komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan mengajarkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Perawat berusaha mengungkap perasaan, mengidentifikasi dan mengkaji masalah, serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam perawatan. Membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. Membantu mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan diri sendiri. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Oke, pertanyaannya sudah ada di chat.
Tolong dibacakan. Pertanyaan dari Zulham. Ya, Zulham Pertanyaan Ali. dari Muhammad Fadli Umar. Bagaimana cara seorang perawat berkomunikasi terapeutik dengan lansia? Jawaban, siapa yang mau jawab? Ya, boleh langsung dijawab, boleh juga kelompok lain bisa teman lain bisa ngomong. Oh, kalau anggota lain yang mau jawab bisa, Pak? Boleh, silakan. Oh. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama dari Zulham. Semua partisipan mohon, apa itu? Fadli. Pak Fadli. Bagaimana perawat berkomunikasi terapeutik dengan lansia? Kemudian baik, itu dulu yang mau dijawab. Iya Pak. Pertanyaan dari Muhammad Fadli Umar akan dijawab oleh Amalia Fahra Oto. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadli tentang bagaimana cara seorang perawat berkomunikasi terapeutik dengan lansia. Berkomunikasi pada lansia dengan individu lain, lansia itu pada dasarnya adalah unik. Jadi untuk berkomunikasi dengan lansia harus menggunakan cara terapeutik dengan lansia yang tidak bisa bicara atau bisu adalah dengan menggunakan tahapan terapeutik, menggunakan pertanyaan tertutup, hindari berkomunikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat lansia tersebut tersinggung. Baik, kepada Fadli Umar, apakah Anda sudah memahami atau ada yang ingin? Tadi Amalia bilang bahwa menggunakan pertanyaan tertutup. Contoh dari pertanyaan tertutup itu bagaimana? Baiklah, kepada Amalia. Amalia? Masih Amalia jawab? Pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang diberikan secara perseorangan atau individu seperti itu. Kalau yang terbuka yang bagaimana maksudnya? Jadi bisa dibedakan pertanyaan tertutup seperti apa, pertanyaan terbuka seperti apa. Gimana? Mungkin bisa dibantu? Pertanyaan terbuka. Oke, kita hemat waktu. Maksudnya komunikasi dengan pertanyaan terbuka itu adalah tidak menekankan pada pilihan yang sudah disediakan. Misalnya kalau ada pasien atau klien, Bapak mau makan roti atau nasi? Sementara dia sukanya
mau makan bubur. Tetapi karena bubur tidak ada di dalam pilihan komunikasi tersebut, maka dia tidak mampu memilih apakah roti atau nasi. Ini dinamakan dengan pertanyaan atau komunikasi dengan pertanyaan tertutup, di mana pilihan yang ditawarkan oleh seorang komunikator kepada klien tidak memberikan pilihan yang dikehendaki oleh pasien atau klien tersebut. Kenapa? Karena tertutup, karena pilihannya tidak mungkin ada di dalam pilihan yang disenangi oleh pasien atau klien tersebut. Makanya dalam komunikasi terapeutik perlu kita mendesain suatu komunikasi dengan pertanyaan yang terbuka. Ya. Lain hanya kalau misalnya dengan Bapak hari ini suka makan apa? Nah, roti boleh, nasi boleh, atau apa yang Bapak mau. Nah, itu. Jadi apa yang Bapak mau itu nanti akan terungkap bahwa saya mau makan bubur. Itu yang dinamakan dengan komunikasi dengan desain pertanyaan yang terbuka. Kira-kira begitu ya, Fadli? Iya, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaannya Garin. Nurul Aini, Pak. Hah? Oh, Nurul Aini. Nah, Nurul Aini. Apakah komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat dalam memberikan asuhan perawatan pada anak berbeda dengan orang dewasa? Ya, coba. Di pertanyaan dari Nurul Aini Ahyani akan dijawab oleh Nuryaningsih Yusuf. Ayo, silakan. Ya nih, kasih suara. Nuryaningsih. Nuryaningsih. Mic-nya dibuka. Ya ini DPM. Karena dia ini bukan wajah Peligarin. Ya, silakan. Nurul Aini. Saya Jo, Pak. Saya akan menjawab dari Aini Ahyani. Silakan. Apakah komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat dalam memberikan asuhan perawatan pada anak berbeda dengan orang dewasa? Bagaimana itu? Jadi, komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak berbeda dengan orang dewasa. Diperlukan cara yang berbeda dalam menerapkan komunikasi terapeutik pada pasien anak. Cara tersebut antara lain yang pertama, perawat berbicara dengan nada suara yang rendah dan lambat agar anak dapat mengerti hal yang dikatakan perawat. Yang kedua, perawat sebaiknya membuat jadwal yang tidak monoton antara terapi medis dan hal yang disukai anak, misalnya bermain. Yang ketiga, perawat diharapkan untuk memperhatikan posisi badan ketika berinteraksi dengan pasien anak agar anak merasa nyaman. Yang keempat, dalam melakukan kontak mata, sebaiknya perawat dapat mengaturnya. Ketika mendapat respon kurang baik, maka perawat harus mengurangi kontak mata. Dan saat anak sudah bisa mengontrol perilakunya, perawat kembali melakukan kontak mata pada anak. Yang kelima, ketika berkomunikasi dengan anak, diperlukan untuk melakukan sentuhan agar anak merasa nyaman dan dekat dengan perawat. Namun, perlu diingat bahwa perawat juga harus meminta izin terlebih dahulu. Oke. Itu jawaban dari Rahmat. Ini bagaimana? Baik, terima kasih. Tadi kan Rahmat mengatakan bahwa perawat sebaiknya membuat jadwal yang tidak monoton. Bagaimana kita bisa mengetahui jadwal yang tidak monoton dengan yang monoton? Bagaimana ciri-cirinya? Baik, silakan kepada Rahmat. Rahmat kan mengatakan perawat sebaiknya membuat jadwal yang tidak monoton. Bagaimana kita bisa mengetahui jadwal itu monoton atau tidak?
Tolong berikan ciri-cirinya, contohnya seperti apa? Misalnya seperti Yuk, silakan siapa yang mau jawab? Atau kepada kelompok satu yang ingin menambahkan. Jadi kalau misalnya ya dalam komunikasi terapeutik itu tidak selalu menerapkan suatu model yang sama. Kenapa? Dalam suatu komunikasi terapeutik tujuannya adalah memberi komunikasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan penyembuhan. Bagi siapa? Bagi klien atau bagi pasien. Jadi tidak selamanya komunikasi terapeutik itu hubungannya antara perawat dan pasien. Bisa juga hubungan antara tenaga kesehatan dengan klien atau pasien. Jadi termasuk di sini adalah public health, farmasian, gitu. Teknisi dalam bidang kesehatan itu juga masuk dalam komunikasi terapeutik. Intinya apa? Intinya adalah memberikan bantuan supaya terjadi percepatan dalam penyembuhan. Penyembuhan di sini tidak semata-mata hanya dipandang dengan selalu memberi obat, bahwa obat menjadi bagian yang penting dalam penyembuhan. Tidak selamanya. Contoh misalnya, kenapa obat? Minum Jo. Nah, itu adalah komunikasi yang bukan komunikasi terapeutik. Karena bukanlah obatlah penyembuh dari penyakit seseorang, tetapi adalah bagian dari pemberian komunikasi juga menjadi upaya di dalam proses penyembuhan. Nah, bagaimana caranya dalam melakukan proses komunikasi terapeutik biar tidak sama? Maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana memberikan suatu layanan komunikasi terapeutik ini dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan. Pada anak berbeda komunikasi terapeutik ini dilakukan dengan komunikasi terapeutik pada orang dewasa. Apa yang membedakan? Tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok penyaji. Yang intinya adalah tahapan perkembangan pada anak akan berbeda dengan tahapan perkembangan pada orang dewasa. Pada anak-anak bagaimana? Anak-anak itu lebih mengenal tahapan komunikasi yang bersifat operasional. Ya. Jadi dia melihat hal-hal, praoperasional. Praoperasional itu apa? Anak-anak lebih melihat suatu bentuk wujud yang konkret. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik harus dibawakan ke dalam bentuk-bentuk yang konkret tadi. Mau minum obat, karena obat itu dianggap sebagai sesuatu hal yang pahit, obat itu adalah kurang mengenakan, maka dibawakanlah pisang, dibawakanlah madu, dibawakanlah bentuk-bentuk yang lebih tahu tentang tahapan tadi. Itu yang disebut dengan tidak monoton itu, ya. Tapi kalau pemberian obat melalui komunikasi terapeutik pada orang dewasa tidak perlu lagi dengan membawa mainan, membawa pisang, ya. Hanya pada orang-orang atau kasus-kasus tertentu. Jadi pada orang dewasa cukup, Pak, ini minum obat. Jam sekarang minum obat. Obatnya tablet, obatnya sirup akan diminum. Tapi pada anak-anak tidak seperti orang dewasa tersebut karena dia masih pada tahapan operasional. Sementara pada orang dewasa dia sudah pada tahapan
operasional, bahkan operasional formal. Kira-kira itu untuk menjawab pertanyaan dari Nurul Aini. Jelas? Iya, jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan dari Gagarin. Tolong dibahas. Pertanyaan dari Gagarin yaitu bagaimana seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik terhadap klien yang tidak mau mengikuti aba-aba. Jadi pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Nuryaningsih Yusuf. Nuryaningsih Yusuf, silakan. Jadi bagaimana seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik terhadap klien tidak mau mengikuti aba-aba, yaitu melakukan pendekatan yang lebih sehingga terbina hubungan saling percaya. Dengan terbinanya hubungan saling percaya, pasien akan senang hati melakukan semua yang diinstruksikan oleh perawat. Hanya itu. Aba-aba bagaimana misalnya ini maksudnya? Bisa diberi contoh, Gagarin. Aba-aba yang bagaimana misalnya? Kepada Gagarin. Ya. Apakah sudah memahami? Gagarin. Ya, saya sudah memahaminya. Coba jelaskan lagi tadi apa Yusuf tadi, tolong Nuryaningsih Yusuf, apa yang bagaimana? Misalnya. Apa itu? Coba tampilkan Nadila materi tadi tentang teknik-teknik komunikasi. Teknik-teknik komunikasi. Oh iya, Pak. Ya. Rahmat. Oh, Rahmat. Oke, Rahmat, coba. Teknik-teknik. Slide kedua terakhir. Ya. Nah, ini. Coba di slide show. Jangan itu, slide show. Oke. Coba kalau kita lihat dari pertanyaannya Gagarin, bagaimana seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik terhadap klien yang tidak mau mengikuti apa-apa. Jadi yang pertama adalah teknik komunikasi ini perlu kita perhatikan, ada tahapannya. Mulai dari listening, kemudian board opening, ya, restarting, clarification, ya, kemudian content reflection, gitu ya, emotion reflection. Gitu. Nah, tahapan-tahapan ini atau teknik-teknik ini perlu kita lihat. Apakah resistensi atau upaya untuk melawan, upaya untuk tidak mengikuti perintah, anjuran, dipengaruhi oleh apa? Apakah memang si klien tadi itu tidak mendengar, gitu? Ada keterbatasan dalam hal kemampuan panca indera dalam pendengaran misalnya. Tuli misalnya. Ya, kalau pada orang-orang tua maka harus dilihat bahwa ini ada masalah. Atau dia tidak mau minum obat pada pasien-pasien dengan penyakit kronis. Contohnya apa? Pada
penyakit TB, penyakit diabetes, ya. Maka kita perlu melakukan teknik komunikasi terapeutik dengan listening. Pak, kenapa obatnya tidak diminum? Padahal ini sudah hari yang ke-30 misalnya. Maka kita perlu mendengar dari pasien atau klien tersebut tentang kepatuhan minum obatnya. Ya, jadi Pak, obatnya besar-besar. Pak, obat setiap kalau saya minum pusing. Pak, obat yang kalau saya minum saya malah berdebar-debar. Kita perlu mendengar itu ya sebagai upaya dalam melakukan penyembuhan penyakitnya. Nah, teknik yang dilakukan adalah komunikasi terapeutik. Nah, kemudian broad opening tadi sudah ya, pertanyaan terbuka. Kemudian restarting, gitu ya. Upaya apa? Upaya untuk memberi penguatan terhadap hal-hal yang dianjurkan atau yang disarankan. Ya, jadi misalnya, Pak, jangan lupa obatnya diminum setelah makan. Pak, jangan lupa diminum sebelum makan. Pak, jangan lupa obatnya diminum ditaruh di bawah lidah. Ada pada obat-obat tertentu, pada pasien tertentu. Maka anjuran ini harus diulang-ulang. Kalau perlu diupayakan pada pasien dapat melakukannya sendiri. Pada pasien-pasien dengan strategi directly observed treat shortcut atau pada Indonesia disebut dengan pengawasan minum obat pada penderita TB, maka itu diupayakan untuk menganjurkan minum obat di hadapan petugas. Jadi tidak hanya minum obat, tetapi menelan obatnya. Sampai buka mulut, tidak ada obat di dalam mulutnya, baru boleh pergi. Ya, itu ya. Jadi mengulang-ulang perintah, mengulang-ulang anjuran adalah bagian daripada untuk menguatkan proses komunikasi terapeutik ini. Klarifikasi juga begitu. Ya. Informasi yang disampaikan tersebut dapat ditangkap dengan baik oleh si pasien atau klien. Jangan sampai hanya diterima sebagian anjuran atau perintah yang disebut dengan aba-aba oleh si pasien atau klien. Sampai pada refleksi isi dan refleksi perasaan ditanyakan. Ini sudah menjadi penjelasan satu kesatuan ya. Bagaimana dampaknya kalau selama ini pengobatan yang didapatkan, pelayanan kesehatan yang diterima, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari komunikasi terapeutik. Rasanya itu hal-hal yang perlu saya beri tambahan pada pertanyaan Gagarin itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, baiklah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Saya perlu simpulkan sebelum kita akhiri materi ini. Bahwa komunikasi terapeutik itu lebih menekankan, tadi di awal saya sudah sampaikan, upaya komunikasi ini dibangun untuk membantu proses penyembuhan baik pada pasien maupun klien. Jadi proses penyembuhan tidak semata-mata datangnya dari obat, minum obat, frekuensi minum obat, jumlah obat, tetapi juga upaya proses penyembuhan dilakukan dengan proses komunikasi. Ya, komunikasi mengenakan, pasien merasa nyaman, merasa tenang, sehingga proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi terapeutik ini tidak semata-mata hanya dipandang hubungannya antara perawat dan pasien, perawat dan klien. Tetapi komunikasi terapeutik ini bisa terbangun dari hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien atau klien, gitu ya.
Oleh karena itu, public health atau Kesmas pun masuk dalam ranah atau kegiatan-kegiatan untuk dapat melakukan komunikasi terapeutik ini. Di lapangan, di kantor, ataupun di kasus-kasus tertentu. Sama halnya dengan sekarang, isu atau problematika virus corona menjadi bagian yang sangat menghebohkan. Termasuk kuliah kita saat ini itu terpaksa harus online. Bagaimana komunikasi yang dibangun? Sementara pasien harus diisolasi, kemudian tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan, dokter, perawat harus mengisolasi diri dengan pakaian tertutup. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menghambat dalam proses komunikasi, tetapi memang prosedurnya harus demikian. Pasien merasa dia terancam dengan sakitnya. Pelayan juga merasa terancam dengan kondisinya kalau tidak melakukan SOP yang diperlakukan untuk menangani kasus-kasus penyakit infeksius. Sehingga satu dengan di antara lainnya menjadi tidak tenang, tidak nyaman. Atau kegiatan komunikasi terapeutik kadangkala menjadi diabaikan. Walaupun memang prosesnya berjalan. Itu ya, jadi yang kita bisa lihat. Dan yang ketiga, aplikasi dari komunikasi terapeutik ini bisa kita lihat di lapangan ada yang disebut dengan 3S. Ya. Apa itu? Senyum, sapa, salam. Gitu ya. Itu adalah bagian dari komunikasi terapeutik. Tadi tahapannya sudah disampaikan. Gitu ya. Bagaimana orang dengan senyuman langsung memberikan ketenangan, ya, upaya penerimaan orang lain terhadap dirinya, ini juga merupakan bagian dari komunikasi terapeutik. Senyum, sapa, ya, kemudian salam. Makanya ini dipakai oleh Pertamina, dipakai oleh rumah sakit tertentu. Mulai dari 0 ya Pak. Kalau kita mau ngisi bensin, Pertalite, Pertamax, ya, ada 3S. Di rumah sakit pun begitu. Kemudian juga ada yang menggunakan paradigma dengan SAJI, ya, satu katalog yang dibangun untuk memberikan penerapan dalam komunikasi terapeutik. Saya rasa itu pertemuan kita di dalam membahas materi komunikasi terapeutik ini. Mudah-mudahan bisa Anda diskusi lagi, tidak hanya di dalam media kelas Maya kita ini. Minggu depan kita akan membahas tentang konseling ya. Iya. Nah, konseling. Konseling atau apa dulu? Komunikasi interpersonal, kan? Interpersonal, iya Pak. Siapa yang dapat jatah? Kelompok 2 Pak. 2. Oh, Fadli ya. Fadli, siapa lagi? Tegar. Angkat tangan, bisa kelihatan? Melisa? Fadli, siapa lagi? Cuman Fadli sendiri? Nah, nanti tolong disiapkan materinya. Oke, Nurul. Apa lagi? Baru 2. Oke, nanti tolong Oke, Tegar. Ini. Itu mestinya itu applause itu ya. Bukan tanda itu. Tanda applause. Itu Tegar. Applause bahwa materi tadi punyanya kelompok 1 sudah terjadi. Baik, saya rasa itu nanti tolong disiapkan sehingga lebih efektif, lebih cepat kita dalam pemahaman. Dan ini bisa kita rekam, masukkan YouTube, masukkan Facebook Live, gitu ya. Mandi satu-satu. Nah, ada yang sudah mandi? Tegar sudah mandi? Belum. Demikian materi kita pada hari ini. Maaf, semalam saya janji tapi tidak dapat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.